Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Trianita. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai macam-macam sembelihan. Az-Zabaih merupakan bentuk jamak dari kata zabihah yang berarti penyembelihan hewan secara syar'i demi kehalalan mengkonsumsinya. Menurut ulama fikih, penyembelihan hewan merupakan suatu kegiatan mengakhiri hidup hewan menggunakan benda tajamnya sekiranya dapat mempercepat kematiannya, sehingga memenuhi syarat kehalalan mengkonsumsinya. Pada dasarnya, tata cara penyembelihan merupakan perkara yang ta'abudi, telah ditentukan oleh syara karena itu tidak diperbolehkan menyembelih dengan sesuka hati. Secara umum, gambaran tentang penyembelihan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, berdasarkan keadaan hewan yang akan disembelih, yaitu penyembelihan atas hewan yang dapat disembelih lehernya atau makdur alaih, dan penyembelihan atas hewan yang tidak dapat disembelih lehernya atau ghair makdur alaih. Yang pertama, makdur alaih. Dalam keadaan makdur alaih, hewan dapat disembelih dengan cara nahar atau penyembelihan yang ditujukan pada bagian ujung pangkal leher di atas dada, sedangkan zabh berarti memotong suatu bagian pada leher hewan yang dapat menyebabkan kematiannya. Penyembelihan hendaknya dilakukan dengan menghadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, ada ghair makdur alaih. Hewan ghair makdur alaih terbagi atas hewan buruan dan hewan ternak yang karena suatu hal menjadi liar sehingga dihukumi sama dengan hewan buruan. Hewan dalam keadaan ini bisa dibunuh di bagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun yang dapat mempercepat kematiannya. Ulama fikih menyepakati bahwa selama masih ada haid mustaqirahnya, maka hewan tersebut boleh disembelih. Tanda-tanda haid mustaqirah adalah gerakan yang keras pada hewan setelah diputuskan bagian-bagian tubuhnya disertai dengan memancar dan mengalirnya darah dengan deras. Jadi jika penyembelihan dilakukan dengan perlahan dan usaha pemotongan terlalu lamban sehingga ketika penyembelihan selesai ternyata hewan itu tidak bergerak-gerak lagi, berarti nyawanya telah menetap tiada sebelum sempurnanya proses penyembelihan. Maka jelas hewan tersebut sudah mati sebelum sempat disembelih dan tidak halal untuk dimakan kecuali sebelumnya telah disembelih secara darurat. Yang ketiga ada stunning. Seiring dengan kemajuan zaman, hal-hal baru yang sekiranya dapat membahayakan hewan sembelihan, salah satunya penemuan baru yang saat ini mulai dipraktekkan adalah stunning, yang merupakan salah satu teknis dalam bidang peternakan. Secara praktis, stunning adalah menembak hewan pada sisi tanduknya dengan menggunakan peluru khusus untuk menghilangkan kesadarannya hingga tidak terlalu merasakan sakit ketika disembelih. Dalam keadaan pingsan inilah hewan akan disembelih. Kemudian ada perbandingan mazhab dalam penyebutan nama Allah ketika akan menyembelih hewan sembelihan. Yang pertama dari mazhab Maliki mengatakan sembelihnya jangan kamu makan, tetapi jika ia tidak membacanya karena lupa maka kamu boleh memakannya. Yang kedua mazhab Hanafi mengatakan apabila tidak membaca basmalah sengaja ketika menyembelih maka sembelihnya tidak batal, dan jika membaca basmalah itu karena lupa maka sembelihannya halal. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i, dianjurkan menyebutkan nama Allah ketika menyembelih dan ketika melepaskan anjing pemburu atau panah yang akan diarahkan kepada hewan buruan. Seandainya tidak membaca basmalah karena sengaja atau lupa, maka sembelihannya atau buruannya tetap halal. Yang keempat ada mazhab Hambali, apabila membaca basmalah itu disyaratkan, maka sembelihannya dilakukan dengan keraguan ketika membaca, hukumnya tidak halal. Sebab keraguan dalam syarat merupakan keraguan dalam perbuatan yang akan dilakukan. Padahal sembelihan dilakukan dengan keraguan dalam membaca basmalah adalah halal. Dengan dalil bahwa sembelihan ahli kitab itu halal, padahal kenyataannya mereka tidak membaca basmalah. Kemudian yang terakhir ada permasalahan kekinian, yaitu penyembelihan ayam potong oleh ahli kitab di pasar tradisional Cikande. Fatwa kontemporer-nya adalah hukum sembelihan ayam potong oleh ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. Ada pendapat yang menghalalkan sembelihan ahli kitab karena Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5, dan yang mengharamkan sembelihan ahli kitab karena menganggap ahli kitab di zaman sekarang sudah menyimpan dan tergolong musyrik. Namun ayam potong hasil sembelihan ahli kitab yang diperjualbelikan di pasar tradisional Cikande dapat dipastikan tidak diniatkan untuk bertakarub pada Tuhannya dan memperhatikan etika penyembelihan dengan baik.
maka hukum sembelihannya adalah halal. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.